Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada Minggu 4 Februari 2024 tertulis pada kitab Yesaya 53 ayat 7-12. Demikian firman Tuhan. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai carahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita pada Minggu Seksagesima ini, penderitaan itu tidak sia-sia. Penderitaan yang dimaksud di sini adalah penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa ini perlu diberitakan? Supaya kita sebagai orang percaya tidak merasa malu, merasa kecewa atau merasa kalah atas penderitaan dan kematian yang dialami Tuhan Yesus. Yesus itu menderita, mati bukan karena kejahatannya, bukan karena kebodohannya, bukan karena kelalaiannya, dan bukan pula karena kelemahannya, tapi karena kasihnya kepada umat manusia, supaya umat manusia dikuduskan oleh darahnya. Seperti dituliskan dalam Invocatio, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Nabi Yesaya sudah menubuatkan hal itu sebelum terjadi. Katanya dalam nas khotbah, ia memberi nyawanya untuk tebusan dosa manusia. Dia dianiaya dan membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatnya, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia berada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Nubuatan ini digenapi dalam diri Yesus Kristus. Yesus mengalami penderitaan semasa pelayanannya. Ia ditolak dan difitnah tua-tua dan golongan rohaniawan, dan puncaknya terjadi pada perjalanan Via Dolorosa dan eksekusi di kayu salib. Secara pemikiran manusia, penderitaan seperti ini adalah sia-sia dan sangat memalukan. Murid-muridnya sendiri tidak ingin hal itu terjadi pada dirinya, sebab jika hal itu terjadi, kehidupan mereka juga akan turut terancam. Mereka juga akan dicari dan dieksekusi dan kehilangan nyawa. Di samping itu, tampaknya mereka juga malu jika junjungannya harus menderita dan mati, sebab menurut pemikiran mereka sebagai manusia, mati berarti kalah. Itulah sebabnya ketika Yesus memberitahukan dan mengajarkan hal itu kepada mereka,
Petrus menariknya ke samping dan menegurnya. Hal itu terjadi karena Petrus tidak mengerti maksud dan tujuan penderitaan dan kematian Kristus Yesus. Yesus memberi tanggapan yang mengejutkan. Dia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yesus tidak hanya memarahi Petrus, tetapi ia memanggil murid-muridnya dan berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia menyelamatkannya." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Tuhan Yesus, tidak cukup bagi kita hanya bersyukur atas kasih Bapa yang besar kepada kita, tapi juga harus menyangkal diri dan ikut memikul salib. Sama seperti Kristus, menderita ditolak oleh dunia ini. Dunia ini tidak ingin dengan terang, mereka suka yang gelap. Karena jika terang datang, maka terlihatlah kejahatan yang dilakukannya. Golongan dunia ingin tampak saleh dari luar, walau sesungguhnya busuk di dalamnya. Itulah sebabnya dunia membenci terang, sementara terang itu adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Pengikut-pengikut Kristus ditolak oleh dunia karena terkadang dianggap pembawa huru-hara. Karena pengikut-pengikut Kristus memperlihatkan kejahatan dunia ini dan membentangkan tentang kebenaran Kristus, sehingga mereka tidak disukai oleh dunia yang ingin menutup-nutupi kejahatannya. Jika saat ini saudara-saudara menderita karena memikul salib, menderita karena kebenaran ditolak dan disingkirkan, berbahagialah, sebab akhir dari penderitaan yang seperti ini tidaklah sia-sia. Disebutkan dalam ayat terakhir nas khotbah, jiwanya akan puas karena terang, dan olehnya akan banyak orang yang diselamatkan. Tapi jika saudara menderita saat ini karena kelalaian, karena kejahatan, karena keinginan daging yang tidak terbendung, karena kekerasan hati, karena pemberontakan, karena kebodohan, bertobatlah, sebab penderitaan seperti ini akan sia-sia. Orang yang jahat, yang tidak berpengertian, yang hidup dalam kegelapan, yang tampak saleh walau penipu, baiklah semuanya bertobat. Sebab orang-orang yang seperti ini pada akhirnya akan menderita. Menderita di dunia ini dan menderita di masa yang akan datang, yaitu masa akhir zaman. Amin.